hebat ya. Penuh ya. Terakhir kali saya kesini kapan? 3 bulan yang lalu ya? 4 bulan yang lalu. 4 bulan yang lalu ya. Wah, antusiasmenya nggak turun ya, Pak Adi ya. Luar biasa ya, makin ramai ya. Saya mengucapkan selamat datang. Terima kasih sudah datang malam hari ini. Santai aja Bapak Ibu. Kita mau sharing-sharing sedikit ya. Saya boleh tahu seberapa banyak yang sudah menjadi member AFC, boleh angkat tangannya? Wah, lumayan ya, lumayan banyak. Saya mau tanya lagi, seberapa banyak yang achieve plus? Yes. Wah, luar biasa. Kalau yang baru pertama kali datang, boleh angkat tangannya? Saya ucapkan selamat datang. Ayo kiri kanannya kasih salam dong. Kasih tepuk tangan. Terima kasih. Bapak Ibu, ada yang tahu bahwa kita sebuah perusahaan network di Indonesia? Ada yang tahu kita perusahaan network di Indonesia? Ada yang tahu? Boleh lambaikan tangan? Yang tahu? Kita di Indonesia masuk sebagai perusahaan network, Bapak Ibu. Network marketing ya. Tapi AFC sendiri di Jepang bukan perusahaan network. Nah, saya mau cerita, kita mau sharing-sharing aja ya, jangan terlalu tegang. Saya harap handphonenya di silentin, kalau yang masih belum silentin supaya nggak mengganggu ya. Oke. Again, perkenalkan nama saya Ernest Prayuda, saya CEO dari AFC di Indonesia. Nah, saya cuma mau cerita betapa beruntungnya kita di Indonesia bisa bekerja sama dengan perusahaan yang sangat besar di Jepang, Bapak Ibu. AFC ini adalah perusahaan suplemen top 5 di Jepang. Jadi nggak main-main, Bapak Ibu. Kita semua tahu terkadang perusahaan MLM itu tidak di backup oleh perusahaan. Kenapa nih? Kenapa nih? Nah, ya saya cuma mau ceritain bahwa kita sangat beruntung ya Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan perusahaan AFC. AFC adalah Asayama Family Club. Kalau Bapak Ibu tahu, Asayama ini adalah orang kedua terkaya di kota Shizuoka. Yang pertama adalah Mr. Yamaha. Nah, jadi Bapak Ibu kalau beli motor Yamaha itu membuat kaya temannya Mr. Asayama di Shizuoka ya. AFC ini adalah perusahaan yang sudah go public Bapak Ibu. Jadi perusahaan ini udah bukan main-main ya. Tahun ini kita merayakan AFC yang ke-50 tahun. Jadi mereka sudah 50 tahun berbisnis. Dan kemarin 2 minggu yang lalu tepatnya orang Jepangnya datang ke Indonesia. Nah, dia bilang kita adalah negara ke-8 yang menjadi distributor tunggal untuk AFC di dunia. Nah, dan kita beberapa bulan yang lalu mendapatkan kehormatan kita menjadi top 3 sales di Indonesia, di dunia. Tangan dong. Itu bulan apa ya? Juli. Saya dipanggil ke Jepang, Bapak Ibu. Dipanggil ke Jepang, waktu itu saya nggak tahu. Dia bilang, karena Sam harus ke Jepang menghadap presiden. Saya nggak tahu, aduh ada masalah apa nih? Waktu saya datang, saya satu ternyata, oh iya selamat katanya. Belum pernah di dunia ini katanya kita kan masuk sebagai negara ke-8 dan kita satu-satunya MLM yang diakui oleh Jepang. Di luar Indonesia tidak ada lagi. Nah, terus waktu saya dipanggil, dia bilang ini selamat ya, Anda salesnya nomor 3 dalam 1 tahun. Kita baru berumur 1 tahun 4 bulan dan Anda sudah peringkat ketiga. Dan tapi Anda satu-satunya yang bisa nomor 3 sales terbesar, satu-satunya yang pakai cuma 1 produk, yaitu SOP. Nah, luar biasa. Kemarin kalau Bapak Ibu sempat datang ke Jakarta, inventor daripada Marine Placenta dia hadir di Indonesia. Dia bilang sangat bersyukur orang Indonesia bisa mencoba produk ini dan merasakan manfaatnya. Bapak Ibu tahu nggak? Satu salmon itu kira-kira menghasilkan berapa SOP? Ada yang tahu? Boleh lambaikan tangan? Oh, ini mah udah orang Jakarta, boleh. Orang Semarang, yang asli Semarang, ada hadiahnya. Ayo maju, salah satu maju, yuk. Ada hadiahnya. Ada hadiah. Oke, orang Semarang. Oh, nggak boleh, orang Jakarta nggak boleh. Oke, yuk, saya tantang orang Semarang maju, yuk. Oke. Nah, bapaknya luar biasa. Yuk, ya silakan. Yuk. Nah, kita perkenalan dulu ya, Pak. Ini kita AFC kan stands dari Asayama Family Club. Di sini kita selalu santai-santai aja, nggak usah terlalu formal, nggak terlalu gimana-gimana banget.
kita mau santai seperti keluarga, biar kita semua nyaman ada di sini ya. Jadi untuk itu Bapak perkenalin dulu nama Bapak siapa? Nama saya Tanto. Asal? Asal Semarang. Nah, itu satu salmon berapa SOP Pak? 10 saset. Hal Ibu? Nama saya Esti dari Semarang. 10 juga. 10. Ya, terima kasih. Benar. Nanti hadiahnya bisa dikeluarin di Pak Adi ya. Benar Bapak Ibu. Jadi satu ekor salmon itu kata orang Jepangnya hanya menghasilkan 10 saset SOP. Dan dia sangat berharap kita semua di Indonesia pakainya dengan respect gitu ya. Jadi jangan diambur-amburin, jangan disia-siakan gitu ya, karena ini benar-benar culture Jepang. Terus dia juga cerita tentang betapa powerfulnya ikan salmon itu buat orang Jepang gitu ya. Dibilang satu-satunya ikan yang dianggap sebagai ikan dewa gitu ya. Kenapa ikan dewa? Karena di Jepang ini kita tahu Jepang ini pemakan segala macam ikan kan ya. Ada tuna, ada segala macam yellowtail. Cuma katanya satu-satunya ikan di Jepang yang dihargai dengan sebuah kuil. Jadi orang Jepang ini membangun sebuah kuil untuk menghormati salmon. Nah itu ikan salmon ini aja, nggak ada kuil untuk tuna gitu. Padahal tuna kan juga mahal gitu ya. Nah katanya ini ikan yang sangat berharga dan dia sangat bersyukur waktu dia datang itu ada sekitar 600 orang yang datang. Dia sangat bersyukur orang Indonesia bisa percaya dan merasakan manfaat produk ini. Nah, Bapak Ibu, saya cuma mau cerita, ini kerjasama yang sangat jarang bisa terjadi. Dan bisa terjadi pun sebenarnya saya bisa bilang ini sebuah mukjizat ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa bayangin nggak sih, perusahaan sangat besar, sudah go public. Saya selalu bilang gini, contoh di Indonesia perusahaan yang besar adalah Kalbe lah contoh ya, sudah go public, sudah terhormat, sangat besar. Kalau tiba-tiba saya masuk ke dalamnya, saya datang, saya bilang, wah saya suka Kalbe, terus produknya bagus, boleh nggak saya jadikan MLM? Kira-kira orang yang mendengar yang saya ajak ngomong itu gimana? Wah gila nih orang kali ya. Keluar sana gitu, panggil satpam suruh keluar, pasti gitu kan ya. Ini sama Bapak Ibu. Waktu pertama kali kita mau, ini kenapa ya? Waktu pertama kali kita mau bekerja sama, saya datang dan saya bilang, oke, kita pengen jadiin AFC ini sebuah perusahaan network. Mereka tertawa, katanya, oh gila, nggak sinting. Perusahaan kita ini sudah 50 tahun, sudah go public. Go public itu sudah sahamnya di trading di floor daripada Tokyo Stock Exchange. Dia bilang mana mungkin mau kami jadiin MLM, buat apaan? Kami nggak butuh sales seperti itu. Ini kan bisa merusak dan menurut dia MLM itu sangat merusak ya, begini-begini namanya. Wah itu tahun pertama saya ditolak Bapak Ibu. Tapi somehow kalau orang sudah punya visi, mimpi dan yang terlebih lagi adalah jodoh gitu ya, itu nggak kemana-mana Bapak Ibu. Kalau suami istri lihat kiri kanannya, nah itu kan jodoh. Dulu kan mungkin banyak yang nembak gitu ya Bapak Ibu ya. Cuman akhirnya ya Bapak Ibu lah pemenangnya gitu kan. Itu sudah jodoh Bapak Ibu, nggak kemana-mana. Sesulit apapun mimpi Anda, kalau Anda bayangkan dan Anda percaya, segimana sulitnya tantangan, kalau Anda tetap lakukan, pasti Anda bisa. Nah, begitu juga dengan AFC, Bapak Ibu. Setahun kemudian, akhirnya kita di-approve. Kenapa kita mau bisa bikin MLM? Dan dengan perusahaan seperti AFC ini, kenapa sih saya ngotot sekali ya? Karena dulu waktu pulang dari Amerika, kita jujur sempat pikir, aduh, ya udah karena AFC nggak kasih, kita coba aja bikin di pabrik-pabrik lokal ya, ada banyak di Indonesia. Dan kita lihat, ya produknya begini-begini aja, basically the same thing, cuma diubah rasanya gitu ya. Dan saya 15 tahun di Amerika, saya belajar satu hal. Perusahaan kalau mau long last, itu ownernya nggak boleh punya sole power, nggak boleh punya kuasa yang nggak ada yang mengawasi tanpa otoritas. Nah, di sini saya selalu bilang, kalau mau mendirikan perusahaan network di Indonesia ini banyak sekali jadi setahun, 2 tahun, 3 tahun lalu hilang, tidak ada lagi. Kenapa? Karena ownernya nggak ada kontrol Bapak Ibu. Nah, di sini saya nggak bilang kita berusaha sebisa mungkin untuk kita bisa menjadi kapal terakhir buat Bapak Ibu ya. Yes. Ya. Nah, gimana caranya? Pengusaha tetap pengusaha Bapak Ibu. Waktu ada tantangan, terutama tentang profit, dia pasti akan berpikir. Nah, di sini kita nggak bisa main-main karena kita dikontrol oleh HFC dari Jepang.
kita dari marketing plan, dari produk kita tidak sentuh sama sekali. Produk yang dapat dari sini adalah 100% made in Japan. Bahkan sampai segel-segelnya pun Bapak Ibu. Jadi kita nggak ada kontrol. Kita semua tahu kalau produknya di Indonesia, saya ownernya, saya bisa mainin. Oh ini mahal nih, kurangin aja tuh bahan yang mahal-mahalnya. Kalau di sini nggak bisa. Jepang sangat menjaga kualitas. Bapak Ibu kalau bisa mau membayangkan seperti kira-kira Astra dan Toyota lah, kerjasamanya seperti itu. Jadi kita semua diawasi, diaudit, kita nggak main-main. Even marketing plan pun mereka tahu. Promosi apa yang kita mau lakukan, kita mesti lapor Bapak Ibu. Gitu. Nah, jadi kita sangat beruntung. Perusahaan AFC adalah perusahaan farmasi yang sudah go public. Itu sangat penting Bapak Ibu. 100% produknya made in Japan. Jadi kita nggak ada kuasa untuk mainin produk gitu ya. Nah, kelebihan satu lagi, waktu kita sudah di-approve jadi untuk memegang brand AFC, saya bilang produknya nggak bisa sembarangan loh. Mereka sudah menciptakan kira-kira lebih dari 10.000 produk selama 50 tahun ya. Mereka punya 10.000 lebih formulasi. Kalau Bapak Ibu pernah ke Malaysia atau ke Singapura, pasti akan melihat brand AFC ini di Guardian, di Watson gitu ya. Nah, waktu kita bekerja sama tanda tangan pertama kali, waktu mujizat pertama itu terjadi, terus saya bilang, oh saya nggak mau produknya yang biasa-biasa. Terus orangnya bingung, kenapa nggak bisa biasa, maksudnya gimana? Saya pengen produk yang luar biasa, khusus untuk masyarakat Indonesia, karena MLM sangat berbeda Bapak Ibu. Kalau kita produknya sama, nanti ada orang-orang yang iseng pergi ke luar negeri, beli dengan harga murah, lalu jual dengan harga yang miring di sini. Itu kan trouble. Dan produknya mesti powerful kata saya. Nah kebetulan waktu saya bicara itu, inventor, salah satu lead inventor itu lewat di situ dan dia bilang, oke, kasih saya beberapa hari untuk meneliti. Dan waktu dia teliti ternyata, wah di Indonesia ini orangnya makanannya enak-enak katanya, banyak santan gitu ya. Nah ini pasti diabetes, teman-temannya itu diabetes, terus kolesterol. Nah di sini lalu dia teliti, ternyata paling bagus untuk penyakit-penyakit degeneratif adalah menggunakan terapi plasenta. Tetapi katanya di Indonesia ternyata plasenta dari mamalia itu ilegal. Nah itu saya juga baru tahu, masa sih setahu saya ada deh. Enggak, ada peraturannya. Dia bilang nggak boleh di Indonesia. Karena apa-apa yang dia bilang ini selalu dia teliti by law segala macamnya gitu ya. Nah setelah itu saya baru tahu dia bilang katanya, oke, ini ada invention baru dari Jepang. Seperti plasenta, tapi bukan plasenta, dari ikan. Nah, kenapa dia pilih salmon? Dia bilang salmon ini halal, Bapak Ibu. Ikan, kalau plasenta mamalia tidak halal dan tidak diperbolehkan oleh BPOM. Nanti kita lihat datanya. Nah, ikan itu adalah satu yang halal, dia bilang. Dan ikan ini, salmon itu lucunya seperti hidup di dua alam. Waktu dia kecil, dia ada di sungai. Di sungai dia menjadi besar sekitar 6 bulan, dia akan pergi ke laut lepas Bapak Ibu. Nah, nanti setelah waktunya dia bertelur, dia akan ada signal harus kembali lagi ke sungai di mana dia dibesarkan, dilahirkan gitu ya kira-kira. Nah, dia bilang ini ikan ini powerful dan di Jepang itu ikan salmon ini sangat dihargai yang tadi saya bilang sampai dibikin sebuah kuil gitu ya. Nah, dari situ dia dilakukan penelitian demi penelitian, akhirnya yang suatu luar biasa, beliau mendapatkan paten dari Jepang Bapak Ibu. Jadi ada 3 kelebihan di kita. Nomor 1, produk kita 100% made in Japan. Kita impor secara legal dan kita nggak otak-atik sama sekali produk ini. Ini 100% seperti dari Jepang. Yang kedua, produk kita dibuat, manufacture oleh perusahaan pharmaceutical giant di Jepang. Yang ketiga, produk kita memiliki paten. Nah, Bapak Ibu, kalau saya suka tanya beberapa leader kita gitu ya, apa sih yang membuat Anda happy di sini gitu dibanding di perusahaan Anda lain sebelumnya? Di sini katanya kalau nawarin biasanya langsung orang, oh Jepang mau. Tadi saya ngomong sama siapa ya? Katanya kalau produk sebelumnya nawarin orangnya nolak, mikir-mikir dulu gitu ya. Nah, itu salah satu kelebihan kita dan kita sangat beruntung ya Bapak Ibu ya. Oke, kita mulai aja presentasinya. AFC. Kalau menurut US News dan Washington Post, brand Jepang adalah salah satu brand terbaik di dunia. Kalau Bapak Ibu lihat, brand-brand ini biasanya tidak mengecewakan dan biasanya long lasting ya. Kita harapin AFC di Indonesia adalah pilot project Jepang dan mereka bilang
presidennya bilang, saya percaya, papa saya pernah bilang katanya, something good will come from Indonesia gitu. Dan mereka bayangin suatu saat nanti MLM ini bisa nyebar bukan hanya di Indonesia saja, bisa ke Malaysia, ke Filipina, ke Thailand, dan ke Asia Tenggara. Dan itu saya percaya Bapak Ibu nanti akan pergi membawa obor itu ya. Amin. Mantap. Nah, kalau kita mau belajar tentang anti-aging atau produk kesehatan, kita jangan belajar dari negara yang orangnya banyak sakit, Bapak Ibu. Belajarlah dari negara di mana orang-orang tuanya sudah terbukti bisa hidup panjang dan sehat. Nah, orang Jepang terbukti 4 kali orang pertama menang Guinness Book of Record menjadi orang tertua hidup terpanjang di dunia. Lalu waktu dia meninggal digantikan lagi oleh orang Jepang berikutnya. Waktu dia meninggal lagi digantikan oleh orang Jepang lagi. Jadi ini 4 kali siklus. Nah, berarti wajar dong kita belajar dari orang Jepang tentang anti-aging gitu ya, tentang kesehatan dan berumur panjang. Oke, ada 3 hal utama alasan berbisnis di dalam MLM, Bapak Ibu. Waktu kita diri kita sudah pelajarin ini ya. Nomor 1 tadi perusahaan. Perusahaannya harus kredibel, nggak bisa perusahaan abal-abalan. Nomor 2 produknya harus berbicara. Dan nomor 3 bonusnya mesti oke, Bapak Ibu ya. Karena kalau ada produknya oke, perusahaannya oke, tapi bonusnya nggak oke, males juga ya jalanin ya. Ada satu leader kita yang bilang salah satu lagi yang paling penting di dalam network bisnis adalah momentum. Bapak Ibu lihat yang di depan boleh lihat ke belakang, yang belakang boleh lihat kiri kanan sampingnya. Ini ruangan penuh Bapak Ibu. Momentum kita lagi sangat tinggi. Saya bukan cuma datang ke Semarang, saya ke Bali, saya ke Surabaya, ke Medan, semua rata-rata acara kita full pack. Kita lagi momentum yang paling tinggi. Nah, di momentum paling tinggi ini, Bapak Ibu jangan ketinggalan ya. Kita soalnya momentum tinggi itu gini, si A, si B nawarin, si C nawarin, kebetulan yang ditawarin ini teman Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal ngomong dikit, connect. Nah, bisa jadi langsung jadi oke, saya mau bergabung. Bisa seperti itu Bapak Ibu. Karena momentum kita lagi sangat tinggi gitu ya. Oke, ada ini pabriknya di Shizuoka. Kita waktu itu sempat ke Jepang dan kita sempat melihat fasilitas produksi di sana. Oke, ini ada di, kalau Bapak Ibu pergi ke Shizuoka ada 4 pabrik di sana, berdekatan gitu ya. Nah, ini visi kita menjadi direct selling yang terbesar dan terpercaya di Indonesia dengan menyediakan produk inovasi terbaru, terbaik, teruji, disertai dengan bonus yang terbaik. Dan misi kita adalah menjadi wadah transformasi yang berintegritas dan potensi yang tak terbatas. Oke, nah ini waktu kita pertama kali mendirikan ASC, tujuan kita satu sih Bapak Ibu, bukan mencari uang, tapi yaitu menjadi terang, menjadi blessing buat other. Itu yang paling penting buat kita ya. Ada satu orang pernah bilang ke saya, seorang bisnismen yang sukses, dia bilang, Pak Arnes sebenarnya ada satu titik di hati manusia itu nggak pernah bisa dipenuhi dengan kekayaan, kesuksesan, terkenal segala macam, nggak bisa mengisi titik ini. Titik ini hanya bisa diisi waktu kita memberikan sesuatu ke seseorang, menolong seseorang, dan orang itu punya harapan baru dan dia bilang thank you. Waktu orang itu terjadi, katanya itu titik itu langsung penuh ada di dalam hatinya. Nah, di Amerika banyak Bapak Ibu, orang kaya sukses bunuh diri. Banyak, kenapa? Karena dia nggak pernah perhatiin satu titik ini. Di AFC, Bapak Ibu saya selalu bilang, saya ajak, di leader, kalau sudah sukses, yuk kita sama-sama menjadi saluran berkat buat yang lain gitu ya. Jadi memberi. Saya tuh pernah dikasih tahu juga satu orang, kalau Bapak Ibu punya gelas, taruh isi air dan kita diemin aja, lama-lama airnya akan butek. Tapi kalau kita punya gelas, diisi air, lalu kita kosongkan, diisi lagi, kosongkan, diisi lagi, itu akhirnya kan selalu fresh. Demikian juga di dalam kehidupan Bapak Ibu. Kita harus sering memberi, berbagi. Bahkan apa yang Bapak Ibu lakukan saat ini mungkin bisa menjadi satu yang ibadah gitu ya. Kadang-kadang kita cuma jelasin tentang produk. Orang ini sakit, lalu dia bilang, saya mau coba. Tiba-tiba dia sembuh dan hidupnya berubah. Itu ibadah loh Bapak Ibu. Dan hati Bapak Ibu waktu mendengarkan, terima kasih ya, kamu sudah perkenalkan SOP buat saya. Itu ada satu yang lebih luar biasa rasanya dibanding hanya terima SMS konnichiwa gitu ya.
Nah, Bapak Ibu, saya di sini perusahaan adalah kita pengen menjadi perusahaan yang menjadi berkat, menjadi terang buat banyak orang ya. Ini waktu kerja di Lombok dulu, kita baru jalan 3 bulan aja, belum banyak member, tiba-tiba kejadian di Lombok. Itu pas ulang tahun istri saya juga. Kita langsung pergi ke sana, kita terbang, kita melayani ulang tahun dia di sana bersama dengan anak-anak yang berkekurangan. Kita beliin boneka, kita ada yang camp healing, trauma healing dan lain-lain, Bapak Ibu. Wah, itu luar biasa rasanya. Nah, di sini saya ajak lagi sekali lagi Bapak Ibu, kita sukses di sini bukan hanya cari materi, tapi mari kita berbagi di sini ya. Kita jadi terang, AFC menjadi AFC Care buat bangsa Indonesia ya. Oke. Thank you. Nah, ini waktu pertama kali kita trip pertama ke Jepang, kita ada 25 orang dan rata-rata wanita ya. Ini salah satunya ada di sini. Berdiri dong, Jil. Nah, ini salah satu leader kita yang mulai di awal ini ya. Dengan setia. Dia masih ada sampai hari ini ya. Sama suaminya Kak Sufi. Oke, ini kantor kita di Jakarta. Kalau Bapak Ibu datang ke Jakarta, mainlah ke kantor kami di lantai 10. Oh iya, kemarin beberapa bulan yang lalu itu kita disupport oleh Jepang. Karena Jepang sangat happy dengan performance kita. Dan dia lihat katanya, wah kantor kamu ini kecil sekali katanya. Cuman berapa, nggak muat, nggak apa-apa, kita ini katanya nggak representatif. Jadi sama Jepang kita dibeliin kantor Bapak Ibu. Terima kasih. Kita nanti akan pindah ke lantai 19. Sekarang lagi dikerjakan lebih besar, lebih enak untuk presentasi, nggak malu-maluin ya. Nah, ini terima kasih buat Bapak Ibu yang sangat bersemangat menawarkan produk sehingga kita bisa menjadi juara 3 dalam 1 tahun saja berbisnis. Nah, kelasnya dunia loh, Ibu. Kelasnya dunia loh. Kita udah bisa kalahin Taiwan. Nah, kita udah bisa kalahin Filipina. Kita bisa kalahin Vietnam. Mana lagi deh? Korea kalah sama kita. Kita cuma nomor 1 Cina, nomor 2 Singapura, nomor 3 Indonesia, dan saya harap kayaknya sih tahun ini kita bakal jadi nomor 2 di dunia. Biasa ya. Oke. Dan enaknya Bapak Ibu, di bisnis ini, saya tahu bisnis ini sangat penuh dengan apa ya? Di mana bisnis sedang booming, semua orang akan meniru, benar Bapak Ibu? Kalau nanti suatu saat stem cell apalah kura-kura, bilangnya stem cell kura-kura gitu ya, maju, nanti semua orang punya stem cell kura-kura gitu. Nah, kita tahu itu. Dan teman, 2 minggu yang lalu, inventor Marine Placenta, saya bilang, bisnis kami perlu proteksi Pak. Nggak bisa, karena orang Indonesia kadang-kadang pabrik-pabrik nggak bertanggung jawab, jangan bilang, oh kami juga ada salmon ovarian peptide. Nah Bapak Ibu, 2 minggu yang lalu, orang Jepangnya, inventor daripada salmon ovarian peptide, dia terbang ke Indonesia, di depan semua orang, dia tanda tangan kontrak eksklusif agreement. Dia bilang gini, di Indonesia, salmon ovarian peptide, saya sebagai penemunya akan hanya menjual di Indonesia melalui AFC SOP buatan Jepang ini. Di luar ini, ya di luar ini saya tidak akan memberikan. Ini adalah eksklusif. Nah, jadi Bapak Ibu tahu bisnis Bapak Ibu sekarang sudah diproteksi oleh kita semua ya. Nah, sekarang dong. Jadi next kalau Bapak Ibu ada yang bilang, oh ada tuh produk itu juga ada. Nah, nanti kita tunjukin aja tuh fotonya ya. Dia menandatangani agreementnya seperti apa. Jadi udah nggak bisa ada yang bohong-bohong lagi. Nggak ada yang bisa pakai nama salmon ovarian peptide. Bapak Ibu akan aman. Dan AFC juga terus mengimprove. Dia bilang, wah ini kita sudah ngomong tentang beberapa proyek ke depan. Nanti ada serum untuk kita buat yang suka beauty gitu ya. Nanti bahkan ini sudah ada produk baru Utsukushi untuk kecantikan dan untuk usus. Pokoknya enak deh, ajaib. Ini luar biasa kerjasamanya dengan AFC ya. Nah ini salah satu foundernya saya. Satunya lagi Michael Tampi. Michael Tampi adalah board of director Emerald Group. Emerald Group kalau Bapak Ibu tahu adalah yang pegang brand Ferrari di Indonesia, distributor Ferrari, Hotel Bulgari, Hard Rock Cafe. Nah dia adalah salah satu board of directornya. Jadi Michael Tampi ini adalah penggerak teknologi kalau di kita, gitu ya.
Apa-apa yang berbau teknologi, tentang sistem baru, semua itu biasanya melalui dia. Oke, nah ini kita juga malam hari ini sangat beruntung sekali Bapak Ibu. Kita kehadiran seorang dokter yang luar biasa, Dokter Trevino. Nah, Dokter Trevino ini adalah guru besar daripada para dokter gitu. Jadi kalau dokter mengambil spesialis di UI, itu mesti lewat dia nih, gitu. Nah, dan Semarang sangat beruntung malam hari ini bisa datangkan Dokter Trevino. Karena Dokter Trevino sangat sibuk Bapak Ibu. Dosen di UI ngajar dan harus menyidang banyak dosen gitu dok ya. Nah, malam hari ini mau terbang, dia nggak jarang terbang ya dok ya. Paling cuma ke Surabaya sekali, Semarang ini nggak banyak ya. Nggak banyak, cuma 3 kota paling. Ah, ini Semarang sangat beruntung malam hari ini ya. Oke, apa mudah-mudahan lagi kita mau panggil MC dulu, panggil mau perkenalkan. Ya, langsung. Baik, terima kasih. Dari pengurus buat Bapak Ernest Prayuda. Baik, luar biasa pencerahannya dari Pak Ernest. Mungkin masih ada mau bertanya lagi?